spesifik Indonesia, di negara-negara manapun tidak ada. Kenapa koridor yang Maha Esa, memiliki moral, memiliki agama dan seterusnya. Kemudian ada deskriptor per level. Jadi misalnya level 1 itu tugas yang sederhana, rutin, kemudian di bawah bimbingan. Kemudian level 2 itu sudah mulai ada pengetahuan operasional dasar, terus sudah bisa membimbing orang lain. Kemudian tahap 3 dia sudah menunjukkan kinerja dan mutu yang terukur. Kemudian sudah mulai menyelesaikan berbagai masalah. Level 2 belum. Level 2 hanya memilih, level 2 menyelesaikan. Nah, jadi dari deskriptor itu karakteristiknya itu ada 4. Yang pertama, lingkungan operasional atau jenjang tugas. Kemudian tingkat pengetahuan dan keterampilan bagaimana mereka memprosesnya. Kemudian kemampuan memproses informasi. Kemudian tingkat tanggung jawab, akuntabilitas. Nah, mungkin yang tadi pertanyaan Mas Kosi, ketika dia kepala perpustakaan yang hanya sekolah misalnya, kepala perpustakaan sekolah dengan kepala perpustakaan universitas gitu mungkin. Apakah mungkin Bapak dan Ibu bisa menjawab, apakah tingkat tanggung jawab dan akuntabilitasnya sama di antara dua itu? Nah, kalau berbeda, silakan dibedakan. Kalau memang dianggap sama, silakan dianggap sama. Kalau misalnya sama perguruan tinggi, tapi yang satu lebih luas, maksudnya lebih banyak, lebih banyak. Kalau universitas lebih tinggi gitu. Misalnya perpustakaan UI, perpustakaan mana yang YAI misalnya gitu. Nah, itu gimana? Bisa beda jenjang? Ya, sama-sama universitas ya. Sama-sama itu bisa beda jenjang. Sama kepala mungkin tanggung jawabnya sama kan? Jangan mengecilkan arti rombel sekolah itu. Kalau tanggung jawabnya sama dan otonominya sama, berarti sama satu level ya. Kecuali yang tadi yang perbandingan saya antara yang sekolah, kepala perpustakaan universitas, sama-sama kepala perpustakaan, tapi kan tingkat tanggung jawabnya berbeda, bisa dibedakan. Jadi ini karakteristik ini yang dari masing-masing itu ada. Misalnya kalau misalnya level misalnya level 5 dia kan bertanggung jawab atas kerja kelompok. Kalau level 6 dia bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi dan seterusnya. Itu sudah ada deskripsi. Jadi itu tentang kerumitan organisasi. Kita lanjut lagi Bapak dan Ibu yang untuk peta yang perpustakaan kita Bapak dan Ibu ya. Saya ingin menanyakan kembali Bapak dan Ibu, apakah yang ini sudah lengkap? Ya, peta yang ini. Oke, buat peta kompetensi dan tadi ada pasti ya sih. Ya, ini ada Peta okupasi. Ini peta okupasi. Nah, jadi Tidak pejabat jabatan. Nah, nanti masing-masing jabatan ini kan ada uraian tugasnya. Nah, sebisa mungkin semua uraian jabatan itu sudah termasuk di peta itu, Bu. Jadi ketika nanti kita memaketkan sudah ada. Kalaupun yang penting ketika di peta ada, nanti kita bisa pilah-pilah lagi, Bu. Ketika ini unit dari SKKMI lain sudah ada, kita tinggal pakai, nggak usah disusun, itu bisa. Jadi kita tinggal susun yang belum ada SKKMI-nya. Tapi ketika di peta itu sudah kelihatan gambar utuhnya, kita harus punya dulu. Dan ada teknis. Nah, coba kita berpindah ke peta. Nah, ini kan tujuan utamanya mengelola perpustakaan secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, pendidikan, perpustakaan informasi dan rekreasi para pemustaka. Ini sudah lengkap sekali ya tujuan utamanya. Fungsi kuncinya pengembangan koleksi, kemudian yang kedua apa tadi? Mengorganisasikan bahan, kemudian menyelenggarakan layanan, melestarikan koleksi, pengembangan profesi perpustakawan dan manajemen perpustakaan. Sama
7 fungsi kunci itu sudah lengkap. Apakah belum ada yang terlewatkan? Maksudnya seperti itu Bapak dan Ibu. Sehingga nanti di cross check lagi. Kemudian masing-masing unitnya itu kan diturunkan lagi Bapak dan Ibu. Misalnya nomor 2 Mas juga ada Mas. Nomor 2 ya. Mengorganisasikan bahan perpustakaan, ada diurai lagi jadi penyusun rencana, melakukan pengangkatan katalogan deskriptif, pengkatalogan subjek, pasca pengkatalogan dan literatur sekunder. Nah ini yang saya agak bingung di draft yang unit kompetensi ada unit kompetensi membuat literatur sekunder. Nah, jangan-jangan yang ini adalah fungsi dasar. Yang mana yang 2.5 karena ada di draftnya itu unit kompetensi membuat literatur sekunder. Saya nggak tahu siapa yang buat, tapi yang di draftnya yang dari itu. Jadi memang masih diurai lagi ya. Fungsi Membuat anotasi, membuat abstrak. Sebenarnya boleh saja seperti jadi yang tahu itu fungsi dasar atau tidak itu Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menganggap bahwa satu orang itu bisa dia membuat literatur sekunder itu bisa dikerjakan oleh satu orang, tapi mungkin ada pendapat yang lain, oh ini harus dipecah-pecah lagi seperti membuat anotasi, membuat abstrak dan seterusnya. Nah itu silakan Bapak dan Ibu yang lebih paham. Jadi kami dari Naker hanya memberikan guideline-nya saja. Intinya yang namanya fungsi dasar dari kompetensi itu tadi Bapak dan Ibu bisa dikerjakan oleh satu orang dan ada outputnya spesifik. Nah, kalau memang membuat literatur sekunder itu bukan hasil dari ini dan yang dibuat oleh satu orang itu adalah yang ini, ya silakan lanjut saja. Ya, jenis-jenisnya dari literatur sekunder itu. Gak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya ini hubungannya ke nanti ke uji kompetensinya Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu urai-urai seperti ini, jadi seseorang tuh bisa punya pilihan. Oh saya pengen cukup saya buat indeks dan bibliografi saja, karena di pekerjaan saya hanya butuh itu. Di pekerjaan saya nggak butuh buat anotasi, nggak butuh buat abstrak. Itu jadi bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau yang satu orang tuh harus mampu literatur sekunder, nah jadi dia harus bisa semua ini. Bedanya itu untuk ketika ini jadi satu unit dan ketika ini jadi satu unit perbedaannya seperti itu. Iya. Memang sengaja karena terlalu luas dan itu akan memakan waktu ketika uji kompetensi. Ya, yang tahu makanya yang tahu detail. Walaupun mereka ditutup untuk bisa itu kan semuanya anotasi abstrak. Cuma yang paling bawah dan kita jelas dan semua pakai kita ada nggak? kemarin sudah itu belum ditandai karena masih dibatas sudah tahu. Bukan membuat sih menyusun. Beratnya sih berat juga ya. Berat juga sih. Kalau yang di itu yang sudah dikirimin sudah dibuat Korea tidak ini. Iya, saya sudah lihat. Saya tahu ada unit membuat literatur sekunder itu. Itu salah folder aja Mas. Salah folder ya. Yang itu yang di kecuali. Iya. Nah, jadi saya mungkin sampai sebelum siang ini kita fokus ke kata kompetensi ini, kita kritisi apakah sudah oke seperti ini. Kemudian jangan sampai ada yang unit terlalu besar atau yang terlalu temeh-temeh gitu istilahnya ya. Kayaknya ada yang coba yang kebijakan yang di atas deh. Kebijakan. Menyusun kebijakan gitu.
Itu. Kebijakan. Nah makanya itu mengevaluasi kebijakan itu kan mungkin satu orang gitu. Karena tadi di fungsi dasar tadi kuncinya bisa dilakukan oleh satu orang, kemudian hasilnya. Iya. Tapi mungkin ini kompetensi untuk kepala mungkin ya. Iya. Ya kalau misalnya untuk seorang kepala dia butuh uraian tugas seperti ini, ya berarti ini satu fungsi dasar Bu. Bisa satu orang harus bisa untuk menjadi kepala pustakawan misalnya perpustakaan harus bisa dengan kompetensi ini misalnya. Yang tadi jala aja, dia bisa tapi ini bisa bagian bahasa. Ya, jadi pada prakteknya kita menyusun kebijakan itu tidak mungkin satu orang, itu kan rapat tim. Tapi masing-masing tim itu punya kompetensi menyusun kebijakan, merumuskan kebijakan ini. Tinggal bagaimana kita merumuskan. Ini susah pasti merumuskan bagaimana. Iya. Apalagi kita susah lagi. Ya, betul. Ya. Kemudian praktek kan dia jadi ketika dia diuraikan elemen dan KUK-nya, dia menguraikan elemen dan KUK yang dikerjakan oleh satu orang Bu. Misalnya dia membuat simpul apa, kemudian memotong apa gitu. Jadi itulah yang diujikan. Ya, Aspek-aspek perumusan. iya. Memang ini merumuskannya pasti butuh keterampilan gitu ya. Ada revisi misi. Nah, mungkin kalau yang dari Dia pernah analisisnya ini. sudah lengkap Bapak dan Ibu.